Kakak tua adalah burung yang cerdas dan sangat indah. Burung ini menjadi kesenangan jutaan orang setiap harinya. Banyak orang menyukainya sebagai hewan peliharaan, sedangkan lainnya lebih senang melihat mereka di alam bebas. Banyak wisatawan melakukan perjalanan untuk mengunjungi lokasi di mana ada kakak tua yang hidup liar. Tempat yang beragam seperti kota Australia dan kota lainnya. Atau pulau yang tersembunyi di Indonesia, di mana burung juga sangat dihargai oleh masyarakat lokal. Penangkar dan penjual kakak tua mendapatkan uang dari kakak tua dengan cara seperti ini. Sayangnya, bagaimanapun banyak burung yang dijual sebagai hewan peliharaan dijual secara ilegal, penangkap dan penyelundup dari tingkat bawah sampai bisnis yang luas, yaitu perdagangan burung paruh bengkok. Perdagangan satwa liar secara ilegal adalah perdagangan kriminal terorganisir keempat paling menguntungkan di dunia setelah perdagangan senjata, perdagangan narkoba, dan perdagangan manusia. Perdagangan satwa liar telah membawa kepada kepunahan dan menuju kepunahan di Indonesia, negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menurut pemerintah Indonesia, bahwa kurang dari 9.000 pulau telah memiliki nama dan kurang dari 1.000 telah dihuni secara permanen. Dalam konteks lingkungan, para ahli memperkirakan ada 100.000 burung yang ditangkap di Indonesia. Umumnya adalah burung berkicau, tetapi burung paruh bengkoklah yang paling banyak dicari dari jenis burung lainnya. Dengan perkiraan 12.000 termasuk kakak tua ditangkap tiap tahunnya untuk perdagangan satwa liar ilegal. Biasanya burung ini menjadi simbol status sebagai hadiah dan juga diekspor sebagai persediaan dari permintaan dunia. Ketika Dr. Stewart Matz, pecinta burung paruh bengkok, tiba di Seram, Indonesia pada tahun 2001, dia tidak mengetahui bahwa perjalanan ini akan menjadi satu realisasi. Dia telah melakukan banyak perjalanan yang bertujuan untuk menemukan bagaimana burung kesayangannya dapat hidup di alam liar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan tersebut akan merubah hidupnya selamanya. Hal itulah yang membuat dia mengakhiri karirnya sebagai seorang dokter, sebagai sebuah panggilan hati, mendirikan program konservasi burung paruh bengkok dengan partnernya di Indonesia dan menghabiskan 2 dekade terakhir membangun The Indonesian Parrot Project. Stewart saw the people, he saw the birds in the wild, he knew that he wanted to find a way to protect and conserve them. So in 2001, they founded the Indonesian Parrot Project and started work basically going to Seram, which is on the island of Maluku, to study the Moluccan cockatoos, to do a little research work, try to work with the local community. I joined the project in 2003. At the end of the trip, I was on the beach with him and he said, "You're exactly what we need. You're not afraid of the field. Will you run our ecotourism program?" And I agreed. And after that, I became a member of the board of directors and it just went on from there. Pada tahun 2004, hanya 3 dari 7 jenis kakak tua yang ada di Indonesia yang sangat dilindungi berdasarkan kategori CITES, yaitu Convention on International Trade in Endangered Species dari flora dan fauna liar, yaitu kakak tua Maluku, kakak tua Raja, dan kakak tua Tanimbar. Pada tahun 2005, kakak tua kecil jambul kuning juga telah masuk dalam status yang sangat dilindungi. Investigasi istimewa yang mengarah kepada naiknya status perlindungan jenis ini telah dilakukan oleh organisasi non-profit Pro Fauna Indonesia di Maluku Utara dan Papua Barat. Meskipun masih belum banyak yang tahu di Maluku Selatan,
Hal inilah yang dilakukan sebagai terobosan baru oleh The Indonesian Parrot Project atau IPP berkolaborasi dengan Profauna Indonesia melakukan investigasi di Pulau Seram dan Ambon sebagai satu-satunya rumah kakak tua berwarna merah muda. Tim menemukan beberapa orang kolektor burung. Mereka membeli nuri Maluku, perkici, dan kakak tua dari para penangkap. Para penangkap memulai aksinya di malam hari dengan menggunakan senar pancing yang diketapel ke tempat yang tinggi di pohon. Burung yang lebih kecil dijerat dengan menggunakan lem yang ditempel pada ranting pohon tenggeran. Para kolektor membayar kurang dari $10 untuk satu kakak tua dan $5 untuk membuat izin palsu di Ambon untuk perjalanan lori dan loriket hanya untuk menyembunyikan kakak tua. Terkadang tiap ekornya diselundupkan dalam botol plastik ataupun termos dengan lubang kecil untuk pemberian air minumnya. Sangat sulit untuk bertahan hidup. Kemudian, burung tersebut dikirim dengan kapal ke Jakarta, ibu kota Indonesia, di mana kakak tua dapat dihargai sekitar $100 sampai $400. Penangkapan burung dan menghancurkan habitat burung tidaklah menjadi tujuan dari kehidupan yang produktif. Bagaimanapun juga, ketika mereka tidak punya kesempatan lagi mendapatkan uang untuk menafkahi satu keluarga dan meyakini anaknya bisa bersekolah atau mendapatkan jaminan kesehatan, orang tidak lagi punya banyak pilihan. Kita mulai menangkap burung itu sejak tahun 85. Tahun 85 kita sudah mulai belajar manjat-manjat pohon, ikut-ikut orang tua. Kita punya karakter hidup yang dulunya sebagai penangkap burung. Akhirnya kita berhenti dari aktivitas perburuan tangkapan burung dan kita akan berubah untuk menjadi pencinta burung. Itu karena berkat kepedulian dari Pak Stewart dan juga saya mendapat kepercayaan dari staf pemerintah desa dan masyarakat untuk menjadi pimpinan pariwisata di desa ini. Pada awalnya, Stewart dan rekan kerjanya bekerja untuk membuat aktivitas alternatif untuk penangkapan dan kerusakan habitat. Para penangkap ini dilatih untuk menjadi penjaga, perawat satwa, dan pemandu ekowisata untuk Taman Nasional Manusela. Jumlah kakak tua koki masih melimpah. Kita masih bisa sering melihat burung cantik ini di banyak wilayah di Australia. Namun salah satu kerabat dekatnya yaitu kakak tua kecil jambul kuning sangatlah langka yang tinggal di wilayah ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kerusakan habitat akibat penebangan dan pertanian memberikan kontribusi penurunan dari jenis burung paruh bengkok ini. Akan tetapi, faktor ancaman terbesar adalah perdagangan ilegal. Kakak tua kecil jambul kuning mulai terancam punah. Pada tahun 2000, lebih dari 80% populasinya mengalami penurunan. Paling banyak 2.500 ekor subjenis totalnya yang tersebar di beberapa pulau yang berbeda. Ada pulau kecil di Kepulauan Masa Lembu jauh di Laut Jawa. Pulau Masa Kambing dengan luas kurang dari 8 km persegi dan dihuni oleh kurang dari 500 kepala keluarga. Dan satu tempat yang terdapat kakak tua aboti, subspesies paling terancam punah dari kakak tua kecil jambul kuning. Pulau Masa Kambing sangat terisolasi, 4 bulan dalam setahunnya, ketika musim badai dan musim hujan membuat sangat mustahil untuk pergi atau datang ke pulau ini. Perjalanan menuju pulau ini sangat menantang, 15 jam dengan kapal perintis dari Sumeneb, kota paling dekat, dan 3 jam dengan perahu dari Pulau Masa Lembu, yang juga habitat burung ini, sampai akhir tahun 80-an dan akhirnya mereka diburu habis.
Sama seperti keadaan di masa kambing yang hampir punah, masyarakat lokal mengingat bagaimana burung-burung itu terbang dalam sebuah kelompok di seluruh pulau. Tapi kejadian seperti ini sudah lama hilang. Pada tahun 80-an, pulau ini menjadi tempat tambang minyak sehingga banyak pendatang dari Sumbawa dan Bali. Hal inilah yang menarik perhatian penangkap burung dan aktivitas perusakan lainnya. Terfikir bahwa Kakatua aboti akan dengan cepat segera punah dan sangat mencengangkan mereka dapat bertahan hidup. Hal itulah yang menyebabkan dua peneliti yang sangat antusias dan didanai oleh steward yaitu Dwi Agustina dan Dudi Nandika melakukan perjalanan ke masa kambing untuk melakukan penelitian di lapangan dan mengkonfirmasi bahwa Kakatua aboti masih ada. Tahun 2007, Pak Steward datang ke Indonesia. Dia ada presentasi di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta. Dia ingin mengetahui jumlah populasi kakatua kecil jambul kuning yang ada di Indonesia, terutama yang ada di masa kambing, yaitu yang tahun 1999 tinggal 5 ekor. Nah, banyak orang yang nggak pada percaya gitu loh, pasti burungnya sudah extinct, sudah hilang. Tapi Pak Steward memberi saya dan Dudi kepercayaan, silahkan pergi ke sana, cek burungnya. Lalu 2008 Maret kami pergi ke masa kambing sekitar 2 bulan. Dwi dan Dudi mengkonfirmasi bahwa Kakatua aboti belumlah punah. Walaupun hanya tinggal 10 ekor yang masih bertahan hidup. Dan kemudian proyek pun dimulai untuk bekerja bersama warga masa kambing melindungi burung yang sangat langka dan habitatnya. Proyek pertama adalah membangun kepercayaan warga lokal dan mencari dukungan dari tokoh masyarakat. Berinisiasi melakukan kampanye anti penyelundupan dan program untuk membangun kepedulian melalui kunjungan ke sekolah-sekolah, presentasi, dan poster. Tidak hanya aktivitas manusia yang menyebabkan Kakatua terancam. Tempat ini dinamakan segitiga masa lembo dikarenakan tempat yang mengerikan untuk pesawat dan banyak kapal hilang. Tidak mengejutkan apabila kondisi cuaca di Pulau Masa Kambing sangatlah berpengaruh pada sulitnya burung hidup di sana. Seringkali lubang sarang Kakatua di pohon kering, bakau, dan pohon kapuk sangat mudah sekali tumbang oleh angin yang kencang dan hujan yang lebat. Cuaca buruk dapat menjadi bencana pada lokasi sarang dan dapat membunuh induk dan anak Kakatua. Banyak masyarakat lokal dari komunitas ditawarkan pekerjaan dari proyek tersebut untuk menjaga pohon sarang dari serangan ular dengan memasang karpet pada sekeliling batang dan untuk memasang sarang buatan. Pada tahun 2015, proyek ini membeli sebidang tanah di mana akan didesain untuk perlindungan burung. Bekerja sama dengan penduduk lokal untuk menanam tanaman dan pengairan, di mana dapat mempekerjakan mereka untuk mengurus lahan tersebut dalam waktu yang lama. Nama lokal dari Kakatua aboti adalah beka. Jambu mente, pepaya, mangga, pisang, dan kelapa adalah tanaman yang tumbuh di Beka Park. Tanaman tersebut bagus untuk warga dan Kakatua, serta menjadi porsi makanan yang dapat dikonsumsi oleh warga, dan juga porsi yang disediakan untuk Kakatua hari ini. Terdapat 24 ekor Kakatua aboti. Terima kasih untuk upaya kolaborasi yang berkelanjutan, sehingga jumlah burungnya perlahan mulai meningkat. Dwi dan Dudi mendirikan cabang organisasi dari The Indonesian Parrot Project yang dinamakan Konservasi Kakatua Indonesia awal tahun 2007. Tanpa mereka, proyek ini tidak dapat berjalan. Dwi mengelola komunitas dan edukasi, sementara Dudi bertanggung jawab pada penelitian di lapangan. Sesuai dengan kewajibannya, dia melakukan studi tentang Kakatua aboti. Kakatua merupakan salah satu jenis yang bagi saya cukup menarik karena dia memiliki banyak sekali keunikan. Dia memiliki mimik wajah. Ketika dia marah, ketika dia senang, dia bisa mengekspresikan dari wajah dan ekspresi jambulnya. Itu salah satu yang membuat saya terkesan dan ingin mengetahui lebih dalam tentang Kakatua.
Keadaan pulau di masa kambing yang datar membuat rentan terhadap naiknya air laut dikarenakan perubahan iklim global. Masalah lain yang tidak biasa pada pulau ini, penebangan pohon, hanya tinggal separuh hutan tersisa di pulau ini. Populasi manusia selalu menemukan kayu untuk digunakan, baik untuk konstruksi dan bahan bakar. Kayu yang baik di pulau ini adalah bakau. Kakak tua juga berpikir hal yang sama. Mereka juga memilih bakau sebagai pohon sarang dan bunganya sebagai pakan penting untuk burung. Apalagi hutan mangrove menyediakan penyaring alami untuk pulau dengan mengurangi terjangan ombak. Juga penyedia ikan, kepiting, udang, dan ciptaan lainnya yang dapat memenuhi pakan dan pemasukan bagi para nelayan. Bani, Dwi, dan Dudi menginisiasi program penanaman bakau di pulau ini. Beberapa kali dalam setahun, bersama anak-anak lokal dengan didampingi orang dewasa, berkontribusi untuk menanam bakau kembali di pulau ini dengan riang gembira. Mereka belajar tentang keberlanjutan. Mereka belajar bagaimana manusia dan alam liar mendapatkan manfaat dari aksi mereka dalam jangka waktu yang lama. Tahun 2004, proyek IPP mendirikan pusat rehabilitasi di Pulau Seram, Maluku, menolong burung paruh bengkok hasil sitaan dari perdagangan ilegal untuk memulihkan trauma dan potensial penyakit sampai akhirnya burung ini siap untuk dilepas liarkan kembali ke alam bebas. Kembali bebas is Indonesian and it means return to freedom. We have seen almost every species of parrot here, Indonesian parrot, including those that are not indigenous to this area because of the confiscated from the illegal trade. And as of October 2015, we released about 1,200 to 1,300 birds back into the wild. Now, that doesn't sound like a significant amount of birds, but the point that's more important is it's a message of conservation. When you're working with people and trying to teach them about the value of their birds and why this is important, they don't believe that these birds have any value. They think it's just something you sell or buy. But when they realize that somebody will go to all this work to release this bird back into the wild and have everybody come and see it, it elevates that thing. So it's a strong conservation message. Maybe we don't really affect the population too much, but it sends a message to the people, and that's one of the most important things we do. And lucky birds get to go back. It's called a soft release. That's under IUCN guidelines, and that's real important to us to do it the right way. So we put up supplementary feeding platforms, and they might be on the sides of the cage or on the ends, and we put them up there as soon as the birds go into the forest. Every day we put food out there, so they know it's there. Every day when we do feed the birds, we do it in the morning or night, so as little human interaction as possible. And then when the time comes, we bring the local community together in blinds. We all hide. We have a rope to open the cage, and it's their choice. If they want to go out, they can go out. Sometimes they don't want to go out. They can stay there as long as they want. And we will continue the extra feeding until no birds come back. Sebagai seorang penangkap burung di daerah ini, mereka kemudian dilatih oleh Bani dan koleganya dari penangkap menjadi penjaga satwa di pusat rehabilitasi. Dulu saya seorang penangkap burung. Awalnya saya mulai menangkap burung dari tahun 1987. Saya pertama menangkap burung setelah ikut orang tua saya, bapak saya, sampai 2003
baru kita istirahat karena mau bentuk sudah ketemu dengan setelah Stewart datang 2003 kita mau bangun PRS 2004, maka kita mulai di situ istirahat untuk menangkap burung. Ya, saya kerja untuk makan burung. Satu hari itu, pekerjaan kami satu hari itu makan burung pagi sore, pas saya sebagai penangkap burung. Itu saya sendiri untuk belajar itu dari tahun masih umur 17 tahun lagi sudah mulai naik burung. Akan sangat membanggakan dengan sesuatu hal ketika diketahui sangat luar biasa dan semua mengekspresikan kekaguman atau rasa cintanya terhadap hal tersebut. Tetapi di tempat yang sangat kecil, pulau terisolasi di mana tidak ada umpan balik dari dunia luar tentang keunikan dan nilai dari kakak tua dan habitat yang sangat indah. Sejak awal, Stewart dan Bunny menyatakan tidaklah sah kesuksesan proyek konservasi tanpa edukasi kepada masyarakat lokal dalam hal membagi lingkungan mereka dengan burung paruh bengkok. Oleh karena itu, mereka mengembangkan program edukasi, conservation awareness and pride. Anak-anak belajar untuk menghargai tidak hanya kepada kakak tua dan kehidupan liar lainnya, tetapi juga kepada hutan dan semua yang ada di dalamnya, yaitu dari tanah air mereka sendiri. Mereka dapat berkomunikasi dengan anak-anak lain dari tempat yang jauh, melalui anak-anak yang jauh lebih kaya secara material, tetapi sangat sedikit memiliki pengalaman melihat burung paruh bengkok, hutan, laut, dan pulau. Dan dengan komunikasi anak-anak lokal mendapatkan kesadaran dari cara sudut pandang mereka dan mendapatkan rasa bangga terhadap daerah dan lingkungan asal mereka. Edukasi selanjutnya adalah ekowisata yang dapat membantu warga lokal menyadari bagaimana rumah mereka luar biasa. Itulah mengapa IPP membangun program ekowisata. Ini adalah proyek skala kecil, tapi memberikan dampak yang besar. Turis juga memberikan kontribusi untuk pertukaran budaya dan menciptakan pendapatan dengan menempati rumah warga lokal dan melihat reaksi para turis bahwa kehidupan mereka sangat spesial. Ini memberikan keuntungan pembelajaran untuk kedua belah pihak. Bicara tentang ekowisata, proyek juga menyebar ke Pulau Komodo yang terkenal memiliki simbol dinosaurus yang diciptakan dengan racun dalam air liurnya, yaitu komodo. Komodo sendiri adalah rumah dari kakak tua kecil jambul kuning untuk subspesies di timur. Salah satu anak jenis yang dekat kekerabatannya dengan kakak tua aboti. Anak biawak menjadi momok menakutkan di mata burung ketika berburu. Komodo remaja menghabiskan waktu di atas pohon, sehingga dia tidak dimangsa dalam perut komodo dewasa. Selama di atas pohon, dia menggunakan ukuran tubuhnya yang kecil sebagai keberuntungan dan menyusup ke dalam lubang sarang. Menjadi takdir yang menyedihkan
untuk anakan kakak tua. Ini menjadi ironis. Akan tetapi, itulah eksistensi keberadaan biawak yang melindungi pulaunya, habitatnya, dan juga banyak spesies lainnya, termasuk kakak tua. Ucapan terima kasih kepada keberadaan Komodo yang telah menghadirkan 10.000 turis setiap tahunnya, juga menyebabkan kakak tua kecil jambul kuning dari timur dapat bertahan hidup di pulau ini. Stuart was one of the most amazing people I've ever met. He graduated from Yale with honors. He had over 150 published scientific papers on diabetes and endocrinology. He gave his entire profession up in 1999 to work with the birds and went into it 100%. Saya bertemu Pak Stewart, dia yang merubah hidup saya. Dia orang baik, sangat baik. Dia merubah hampir semua orang yang dia temui, dia merubah pemikiran semua orang yang dia temui. Dr. Stewart Matz meminta abu jasadnya untuk disebar di salah satu tempat favoritnya di desa Masihulan di Serang, dekat dengan burung yang sangat dia cintai. Selama lebih dari 3 dekade sebelum dia datang ke Indonesia, dia adalah seorang dokter. Dia menyelamatkan kehidupan manusia. Indonesia telah merubah jalan hidupnya. Tetapi masih ada yang sama. Dia masih terus menghargai kehidupan manusia, kehidupan burung paruh bengkok, dan juga ciptaan lainnya. Dia membalik kehidupan penangkap burung menjadi seorang konservasionis. Dia membantu ciptaannya dan menyelamatkan burung yang trauma untuk menemukan kebebasannya lagi. Dan membantu banyak anak-anak dan orang dewasa untuk menghargai dan bangga terhadap warisan mereka dan lingkungannya. Proyek dan kemitraan adalah inisiasi yang dibawa beliau sebagai warisan dan dilanjutkan untuk menyelamatkan kehidupan burung, hutan, dan juga manusia.